Bagaimana Pak Samsul setelah tadi dijelaskan tentang penggunaan obat yang harus rutin? Apa masih ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang kurang jelas? Saya kira sudah cukup jelas semua, Dok. Sudah cukup jelas, Be? Kalau sudah cukup jelas, sekarang gantian saya yang tanya. Pak Samsul, sesuai dengan rekam medis Bapak, di sini dikatakan bahwa Bapak itu perokok. Apakah itu benar, Bapak? Iya, Dok. Benar, Ge. Sampai Iya. sekarang masih atau sudah berhenti? Ya, masih. Tapi semenjak sakit saya berusaha menguranginya. Sulit untuk berhenti, Dok. Sulit. Ya, apa selama pengobatan ini saya harus berhenti merokok? Iya. Karena begini, Pak. Rokok itu tidak baik bagi semua orang. Terutama bagi penderita tuberkulosa seperti Bapak. Kalau boleh tahu, Bapak sejak kapan mulai merokok? Sejak saya kira-kira SMP lah. Sudah lama ya, Pak ya? Berapa bungkus, Pak, sehari? Sebelum sakit sekitar 1 sampai 2 bungkus lah. Tapi setelah saya batuk terus, sekarang mungkin sekitar setengah bungkus lah sehari atau bahkan kurang dari itu. Nah, gini ya Pak Samsul ya. Sebagai dokter, saya perlu memberitahukan kepada Bapak tentang bahaya merokok. Rokok itu menyebabkan orang lebih mudah untuk terkena infeksi tuberkulosa. Pada penderita TB, tetap merokok akan mengurangi efektivitas dari pengobatan. Saya punya gambar, Pak. Jadi ini paru-paru yang masih sehat dan ini paru-paru yang sudah rusak. Rokok dapat menyebabkan paru-paru kita rusak dan juga mengurangi kekebalan tubuh. Ketika paru-paru kita sudah rusak, maka dia akan lebih mudah untuk terinfeksi. Salah satunya terinfeksi bakteri tuberkulosa. Jadi, jangan bebani paru-paru Bapak. Obatnya diminum teratur, makanannya dijaga, hindari merokok, maka Bapak akan lebih cepat pulih. Iya, Dok. Baik. Siap untuk berhenti merokok, Pak? Iya, Dok. Sekarang pun rasanya sudah tidak enak lagi untuk merokok. Rasanya beda. Dan saya rasa sakit saya sudah cukup parah. Jadi saya akan mencoba untuk berhenti merokok. Bagus, Pak. Tapi saya juga perlu mengingatkan, ketika obat-obatan yang diminum Bapak sudah mulai bekerja, badan Bapak rasanya akan lebih sehat. Pada saat itu mungkin muncul keinginan untuk merokok lagi. Saya perlu tekankan, kalau itu terjadi, jangan merokok lagi. Bapak harus ingat konsekuensinya. Ingat kondisi Bapak pada hari ini. Saya sudah merokok lama sekali, Dok. Saya jadi tidak yakin. Tapi tetap akan saya coba, Dok. Keputusan yang sangat tepat, Pak Samsul. Ketika Bapak pertama kali mencoba berhenti merokok, tubuh Anda rasanya akan tidak nyaman. Tapi jangan khawatir, itu hanya sementara, 3 atau 4 hari saja. Proses adaptasi. Nah, akan lebih baik kalau Bapak memang berhenti merokok mulai saat ini. Saya akan tanyakan perkembangan berhenti merokok Bapak pada saat Bapak kontrol lagi. Ini ada brosur Pak Samsul. Di sini Bapak bisa membaca tentang bahaya merokok bagi penderita TB dan juga bagi mantan penderita TB. Silakan. Pak, senang sekali nih Pak. Hasil tes dahaknya sudah negatif. Berarti sudah sembuh, Pak. Terima kasih, Dok. Rasanya sekarang saya sudah lebih kuat dan nafsu makan saya juga sudah pulih.
Saya juga sudah mulai kuat bekerja sekarang, Dok. Iya, tenaga Bapak akan pulih, tetapi memang perlu waktu. Nah, coba Pak, ceritakan bagaimana tentang berhenti merokok Bapak. Ya, sekarang hampir sama sekali tidak merokok, Dok. Paling cuma 1 sampai 3 batang lah. Itu pun kadang-kadang kalau ada jagung atau apa gitu. Tetapi sedikit saja itu tetap berbahaya Pak Samsul. Ingat paru-paru Anda. Saya minta Bapak berhenti merokok total. Apa permintaan saya itu terlalu sulit, Pak? Iya, Dok. Sulit. Sekarang saya merokok hanya sedikit saja kok, Dok. Ya, untuk relax sebentar atau bersosialisasi. Apa ya, tubuh saya ini belum cukup kuat, Dok, untuk merokok 1 sampai 3 batang saja sehari. Begini, Pak Samsul. Demi kesehatan tubuh Anda dan demi kebahagiaan keluarga Anda, Bapak harus berusaha untuk berhenti merokok. Mau sakit seperti dulu lagi? Ya, nggak mau lah, Dok. Makanya saya sekarang cuma berani 1 sampai 3 batang saja. Menurut saya itu tidak terlalu berbahaya, Dok. Berapapun jumlahnya, apapun jenisnya, rokok meningkatkan resiko TB untuk kambuh. Selain itu, rokok juga meningkatkan resiko penyakit jantung. Pak Samsul itu sudah berhasil mengurangi rokok dari berapa, Pak? Dari 2 bungkus. 2 bungkus jadi 1 batang. Itu sudah kesuksesan, Pak. Saya yakin Bapak bisa berhenti total. Tinggal 1 langkah. Jangan menyerah, Pak Samsul. Ya, Dok. Saya akan berusaha. 1 langkah lagi, Pak. Jangan menyerah. Iya ya, Dok. Saya akan berusaha, Dok. Bagus, Pak Samsul. Setiap kali ada keinginan merokok, Bapak harus ingat lagi perasaan saat sakit dulu. Obatnya banyak, minumnya setiap hari, 6 bulan lama sekali. Ganti rokok itu dengan permen, atau dengan air minum, atau Bapak mungkin menemukan cara yang lain. Pak Samsul itu bisa menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang ingin berhenti merokok. Iya, Dok. Terima kasih, Dok. Sama-sama, Pak Samsul. Kalau ada kesulitan dalam berhenti merokok, jangan sungkan untuk mengunjungi klinik berhenti merokok di ruang sebelah. Siap, Bu Dokter.